Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Masitoh dari Prodi Pendidikan Ilmu Bahasa Inggris dengan nomor NIM 18820500041. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema manajemen waktu dalam Islam demi memenuhi UAS Pendidikan Agama Islam 3 dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman MPD. Terima kasih. Manajemen waktu dalam Islam. Waktu berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Waktu berarti keseluruhan rangkaian saat ketika berproses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Sedangkan manajemen berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Manajemen diartikan sebagai kegiatan atau penelaahan yang mencangkup perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian. Waktu adalah salah satu nikmat tertinggi yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Sudah sepatutnya manusia memanfaatkannya secara efektif dan seefisien mungkin untuk menjalankan tugasnya sebagai makhluk Allah di bumi ini. Karena pentingnya waktu ini, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala telah bersumpah pada permulaan berbagai surat dalam Al-Quran yang diturunkan di Mekah dengan berbagai macam bagian dari waktu. Misalnya, bersumpah demi waktu malam, demi waktu siang, demi waktu fajar, demi waktu duha, dan demi masa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Lail ayat 1-2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-laili idza yaghsha wan nahari idza tajalla. Yang artinya, demi malam apabila menutupi cahaya siang dan siang apabila terang benderang. Dalam Al-Quranul Karim surah Al-Asr ayat 1-3 Allah berfirman yang artinya sebagai berikut. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Dalam ajaran Islam, ciri-ciri seorang muslim yang ideal adalah pribadi yang menghargai waktu. Waktu mempunyai karakteristik khusus yang sangat istimewa. Di antara karakteristik waktu adalah sebagai berikut. Karakteristik yang pertama yaitu cepat habis. Yang kedua, waktu yang telah habis takkan kembali dan tak mungkin dapat diganti. Kemudian karakteristik yang ketiga, modal terbaik bagi manusia. Dalam manajemen waktu, tentunya perencanaan merupakan salah satu hal yang penting. Dalam membuat perencanaan ada 6 hal yang harus kita perhatikan. 6 hal yang harus kita perhatikan yaitu, yang pertama, niat yang kuat. Kemudian yang kedua, memiliki tujuan yang jelas. Kemudian yang ketiga, buat rencana cadangan. Kemudian yang keempat, rencana atau program harus realistis, terukur, dan adil. Hindari membuat rencana yang terlalu tinggi, tidak realistis, dan terlalu sulit dicapai. Program kita pun harus adil dan seimbang. Kemudian yang kelima,
disiplin dalam rencana, dan yang terakhir, sempurnakan setiap kali beramal. Kesimpulan yang telah kita pelajari adalah dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan sejarah perjalanan hidup Rasulullah SAW terkandung hikmah yang dalam bagaimana kita sebagai muslim harus menata waktu dengan sebaik-baiknya, dan kita harus memanajemen waktu kita dengan sebaik-baiknya, dan kita harus bersyukur karena telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala waktu yang baik di muka bumi ini, dan harus memanfaatkan waktu yang telah Allah berikan sebaik-baiknya. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Yang benar hanya datang dari Allah, dan yang salah hanya datang dari kepribadian diri saya sendiri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.